Halo semuanya, pernah dengar gak tentang perang yang katanya suci, tapi nyatanya penuh darah dan ambisi? Inilah kisah tentang perang salib. Bukan cuma soal rebutan Yerusalem, tapi juga soal kekuasaan, kekayaan, dan drama antar benua. Dari Paus Urbanus yang memprovokasi, hingga Salahuddin yang bikin pasukan Eropa kocar-kacir. Yuk kita telusuri bersama kenapa sih perang salib ini menjadi salah satu konflik terbesar sepanjang sejarah manusia. Apa sih perang salib itu? Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Perang ini didorong oleh dendam sejarah karena khilafah Islam dan dinasti-dinasti Islam melakukan ekspansi hingga mencapai dunia Eropa. Faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor agama. Pada tahun 1076 Masehi, dinasti Seljuk menguasai Yerusalem dan memberlakukan aturan ketat yang menindas umat Kristen yang ingin berziarah. Perlakuan ini memicu kemarahan dan solidaritas di Eropa, membangkitkan semangat umat Kristiani untuk merebut kembali Yerusalem demi keadilan dan pahala spiritual yang diyakini sangat besar. Yang kedua, adanya faktor sosial. Pada masa itu, masyarakat Eropa terbagi menjadi 3 golongan: gereja, bangsawan, dan rakyat jelata. Meski mayoritas rakyat jelata berada di posisi terendah dan hidup dalam penderitaan di bawah kekuasaan tuan tanah, ketika gereja menjanjikan kebebasan dan kesejahteraan melalui perang suci, mereka antusias dan berbondong-bondong ikut serta dalam perang salib. Yang ketiga, adanya faktor politik. Bani Seljuk atau dinasti Seljuk menguasai wilayah strategis di Asia Kecil, mengancam Konstantinopel. Kaisar Alexius meminta bantuan kepada keuskupan Roma yang melihat peluang politik di balik seruan perang suci ini. Paus Urbanus II memimpin kampanye ini dengan dalih agama, namun didorong oleh ambisi politik untuk merebut Baitul Maqdis dan memperluas kekuasaan gereja serta para bangsawan Eropa di wilayah Islam. Kemudian yang keempat, adanya faktor ekonomi. Bangsa Barat ingin menguasai jalur perdagangan strategis di Laut Tengah. Masyarakat Eropa kelas bawah ikut perang salib dikarenakan oleh janji kebebasan, kesejahteraan, dan keuntungan ekonomi dari wilayah yang akan direbut. Beberapa rangkaian peristiwa dalam perang salib diantaranya pada periode pertama, sekitar tahun 1096 sampai 1144 Masehi, seruan perang salib yang mengguncang dunia merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu, didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Paters Amin. Pada tahun 1096 Masehi, tentara Eropa yang berjumlah 150.000, sebagian besar terdiri dari bangsa Prancis dan Norman, berkumpul di Konstantinopel dengan tujuan ke Palestina melalui Asia Kecil. Dalam perjalanan, ternyata banyak pasukan yang bergabung sehingga jumlah tentara mencapai 300.000 orang. Pada tahun 1097, tentara salib menyeberang Selat Bosor, memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nicea. Selama sebulan, kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edessa. Disinilah mereka mendirikan kerajaan Latin satu yang dipimpin oleh Raja Baldawin. Dalam tahun yang sama pula, mereka dapat menguasai Antiochia sebelah utara Syria dan mendirikan kerajaan Latin II yang dipimpin oleh Raja Bohemond. Tentara salib melanjutkan penyerbuannya pada bulan Juni tahun 1099. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan, mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya tepat pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Dan mendirikan kerajaan Latin III yang dipimpin oleh Raja Godfrey.
Di kota ini mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi, Tripoli pada tahun 1109 Masehi, dan kota Tyre pada tahun 1024 Masehi. Dan di kota Tropoli inilah mereka mendirikan kerajaan Latin IV yang dipimpin oleh Raja Raymond. Selanjutnya, periode kedua yaitu di tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan kaum muslim setelah kalah dalam melawan tentara salib. Di bawah pimpinan Imad ad-Din Zanki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib. Imad ad-Din Zanki wafat dan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nur ad-Din Zanki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antakya dapat dikuasainya. Pada tahun 1174 Masehi, Nur ad-Din Zanki wafat dan digantikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, yaitu seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah pimpinannya, pasukan Islam mengalami kejayaan besar. Salah satu keberhasilan paling gemilang terjadi pada tahun 1187 Masehi ketika pasukan Islam berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Pasukan salib kemudian dipimpin oleh 3 raja besar Eropa, yaitu Raja Frederick Barbarossa dari Jerman, Raja Richard dari Inggris, dan Raja Philip August dari Prancis. Pada tanggal 2 Juni 1192 Masehi, Raja Richard mengirimkan surat yang berisi tawaran untuk menghentikan peperangan. Dari situ lahirlah perjanjian damai yang dikenal sebagai Sulhul Al-Ramlah yang memuat 2 kesepakatan. Yang pertama, daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib, dan yang kedua, Palestina masih merupakan wilayah Islam, tetapi orang Kristen dapat berziarah ke Yerusalem kecuali mereka memiliki senjata. Beberapa bulan setelah pengesahan, Salahuddin al-Ayyubi meninggal dalam usia 55 tahun. Lalu selanjutnya, periode ketiga yaitu di tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, yaitu Frederick II. Kali ini mereka berusaha menguasai Mesir. Alasannya, jika Mesir dikuasai, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan kepulauan India sebelah timur, sehingga mereka akan mengalami kemapanan ekonomi. Pada tahun 1219 Masehi, pasukan salib berhasil merebut kota Dimyat. Saat itu, Al-Malik Al-Kamil, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah, menjalin perjanjian dengan Frederick. Isi perjanjiannya, Frederick setuju untuk mengembalikan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil menyerahkan wilayah Palestina. Selain itu, Frederick berjanji untuk menjamin keselamatan kaum muslim di Palestina. Namun, pada tahun 1247 Masehi, Palestina berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Malik Al-Solih, penguasa Mesir saat itu. Setelah dinasti Ayyubiyah digantikan oleh dinasti Mamluk, kepemimpinan militer dipegang oleh Baibars dan Hawalon. Pada masa kekuasaan mereka, kota Akka berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin. Selanjutnya, kota-kota yang dikuasai tentara salib satu persatu jatuh ke tangan pasukan Islam, termasuk Baitul Maqdis. Tanggal 14 Agustus 1291 Masehi, kekuasaan tentara salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara salib melarikan diri melalui jalan laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Cyprus. Perang salib yang berlangsung hampir 2 abad memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya bagi Eropa. Selama konflik ini, Eropa mulai mengenal dan menyesuaikan diri dengan peradaban Islam yang lebih maju dalam berbagai aspek. Masyarakat Eropa pada masa itu cenderung lamban, kurang percaya diri dalam perdagangan, serta memiliki pandangan yang masih polos terhadap dunia bisnis. Mereka hidup dalam tatanan yang ortodoks dan tradisional. Sebaliknya, masyarakat Bizantium menawarkan kebebasan ekonomi yang lebih luas dan sistem perdagangan yang berkembang pesat. Dampak perang salib terhadap hubungan antara Islam dan Kristen di Eropa ada beberapa.
Yang pertama, perang salib yang terjadi antara wilayah timur dan barat menjadi sarana penting untuk memperkenalkan dunia Islam kepada masyarakat Eropa. Hal ini membuka jalan bagi terjadinya interaksi antara peradaban barat dan timur, yang secara umum lebih maju dan terbuka. Hubungan ini mendorong terjadinya pertukaran ide dan pemikiran serta memperlihatkan kepada bangsa-bangsa barat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan gaya hidup timur. Yang kedua, sebelum terjadinya perang salib, bangsa Eropa belum menjalin hubungan dagang dengan wilayah timur. Namun setelah perang berlangsung, hubungan perdagangan mulai terbentuk. Proses ini memunculkan asimilasi budaya yang tak terhindarkan, seiring meningkatnya pemahaman barat terhadap kemajuan dan karakter dunia timur. Yang ketiga, perang salib juga menjadi jalur penting bagi penyebaran ilmu pengetahuan dari timur ke barat. Setelah lebih dari 2 abad melakukan ekspedisi militer, bangsa barat mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat timur. Yang keempat, bangsa-bangsa barat mulai mempelajari seni, budaya, ilmu pengetahuan, serta berbagai inovasi ilmiah dari timur. Setelah kembali ke negaranya, bangsa Eropa menyadari nilai komersial dari produk-produk timur dan mulai menyusun sistem pemasaran untuk menjual barang-barang tersebut. Yang kelima, perang salib menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan tatanan sosial, terutama di wilayah timur. Konflik ini juga meninggalkan jejak kebencian yang mendalam antara dunia barat dan timur. Yang keenam dan terakhir, ketika tentara salib datang, umat Islam dalam proses terpecah. Kondisi perpecahan ini memudahkan tentara salib untuk menyerang. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengambil pelajaran dari sejarah ini, bahwa persatuan dan keimanan yang kokoh sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran adalah kunci kekuatan dan ketahanan umat. Ada beberapa tokoh penting dalam perang salib. Yang pertama ada Imanuddin Zanki. Pada tahun 1127 Masehi, Imanuddin Zanki diangkat sebagai Atabe di Mosul dan Irak oleh Sultan Saljuk untuk menghadapi ancaman kaum salib. Ia berhasil menguasai Halab dan sebagian Syam, lalu merebut kota Edessa pada 1144 Masehi, yang menjadi tonggak penting dalam melawan pasukan salib. Imanuddin gugur pada 1146 Masehi dan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya Nur al-Din Zanki. Yang kedua ada Nur al-Din Zanki. Nur al-Din Zanki berhasil merebut beberapa kota di Antioquia dan Edessa, serta melawan pemimpin salib pada 1164 Masehi. Ia menaklukkan Antioquia dan menangkap Emir Bohemond III. Nur al-Din Zanki juga memimpin upaya pembebasan Mesir pada 1169 Masehi. Keberhasilan ini memicu perang salib yang baru. Namun pasukannya berhasil memukul mundur tentara Kristen Eropa setelah wafat pada 1174 Masehi. Perjuangannya diteruskan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Yang keempat ada Paus Urbanus II. Paus Urbanus II menyerukan dimulainya perang salib pertama pada tahun 1095 Masehi dalam kongres di Clermont, Prancis. Ia mengajak umat Kristen Eropa untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim dengan dalih membebaskan tempat suci. Seruan ini disambut luas dan berhasil menggerakkan ribuan orang Eropa bergabung dalam perang salib, dengan simbol salib merah pada jubah mereka sebagai tanda perang suci. Yang kelima ada Raja Richard I. Raja Richard I putra Raja Henry II, memerintah Inggris selama 10 tahun dan dikenal sebagai The Lionheart karena keberanian dan keahlian militernya. Ia memimpin perang salib bersama Kaisar Frederick Barbarossa dan Raja Filipin Auguste antara 1189 sampai 1192 Masehi. Meskipun gagal merebut Yerusalem, ia meraih kemenangan di Arsuf dan menunjukkan kepemimpinan hebat. Sepulangnya ia ditawan oleh Duke Austria dan diserahkan kepada Kaisar Henry, lalu dibebaskan setelah membayar tebusan.